Baik, agar lebih jelas ya dalam pembuatan private servernya, ini saya tunjukkan biar lebih jelas. Nah, ini shortcut sequence yang sudah saya taruh di desktop. Kemudian map editor. Ini saya buatkan juga ininya ya. Shortcut untuk kliennya dulu saya buatkan dulu. Oke, ini ya. Jadi ada 3 shortcut yang saya buat di desktop supaya lebih gampang ngelihatnya. Nah, kemudian sekaligus saya kasih lihat apa yang sudah dilakukan pada tahap 1 sama tahap 2. Ya, ini ya. Jadi di drive D, di sini ada folder media yang saya buatkan di tahap 1, tahap 2. Ini folder medianya, kemudian ciguinnya. Nah, ini ciguinnya. Jadi berdampingan ya di drive D. Ciguinnya di drive D. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan setelah tahapan 1 dan 2 tersebut ada di C ya. Sebelum kita mengaktifkan kliennya, ada di C. Nah, ini C. Kemudian kita ke folder Windows. Ini saya pakai Windows 10 LTSC ya. Nah, kemudian cari folder System 32. System 32. Oke, ini kita cari lagi folder drivers ya. Nah, di dalam folder drivers itu kita cari lagi etc ya, folder etc. Nah, ini kita klik folder etc. Nah, di sini ada beberapa file ya, termasuk file host. Ini saya coba klik kanan, edit pakai Notepad++. Nah, kebetulan kalau belum pernah diedit ya, host itu biasanya isinya ini nih, cuman ada 127.001 aja ya. Nah, ini kalau ini kebetulan nggak usah bingung, ini tambahan ya, ini tambahan aplikasi lain ya, Navigate sama Corel. Nah, jadi kalau yang host file yang memang punya kalian, mungkin yang penting ini aja nih, 2 ini aja. Jadi tambahkan baris ini, kemudian disimpan. Nah, kalau misalnya atau misalnya kehapus bagian atas nggak apa-apa ya, jadi seperti ini. Nanti bisa dibuat dengan bat file ya, nanti saya kasih lihat. Yang perlu mungkin diperhatikan di sini, kadang-kadang host ini tidak bisa langsung diedit ya, perlu dicek dulu di propertiesnya, kemudian read only-nya dimatikan supaya kita bisa edit ya, karena dia termasuk sistem file, jadi terprotek. Nah, kalau dengan bat file yang saya katakan, sebenarnya mungkin nanti akan saya sediakan ya, filenya seperti ini ya. Saya ada taruh di Ciguin saya. Ini dia. Ini kemudian kalau saya edit isinya, nah isinya seperti ini. Dia akan menambahkan 2 baris ini secara otomatis ke drive host ya. Jadi kita tinggal jalankan aja dengan cara klik kanan, run
as administrator gitu, dia akan masuk langsung. Oke, supaya jelas ya. Jadi itu memang harus disiapkan di hostnya, kita edit dulu, baru kita jalankan Nexus TK klien. Oh ya, ada satu lagi ya, hampir lupa. Agar Nexus TK klien ini bisa bekerja secara offline, nanti akan saya sediakan file ini nih. Filenya namanya ddraw.dll ya. Ini kalau diedit sama Notepad++ nggak bisa. Ya, ini memang sudah diedit pakai Hexa Editor sehingga menuju ke localhost atau IP 127.0.0.1. Kalau originalnya file ini kan nggak ada ya, ini ditambahkan. Nah, jadi ketika nanti dijalankan, nanti akan ada pop-up. Oke, kita peragakan ya, saya peragakan untuk mengaktifkan servernya. Nah, pertama Ciguin-nya saya aktifkan seperti ini ya, supaya jelas. Kemudian kita ketik usr bin mysqld save spasi dan enter. Oke. Nah, ini adalah kita mengaktifkan database-nya ya, yang ada di Ciguin. Jadi database-nya bisa dilihat di sini. Database itu akan terbentuk di folder ini ya. Oke, database-nya udah jalan, kemudian kita bisa enter lagi. Nah, untuk kembali ke prompt, kemudian kita panggil, kita change directory dulu ya. Change directory spasi ke D, ke folder Mithia yang ada di D ya, Mithia/Mithia, karena servernya ada di subfolder Mithia. Oke, kemudian kita enter ya. Ini kita ada di prompt-nya sudah di dalam server. Kemudian kita panggil, jalankan login servernya, login server, enter. Nah, seperti ini, login server udah jalan. Kemudian kita klik lagi Ciguin, buka window baru lagi. Nah, di sini kita tinggal ketik langsung ya, change directory ke D, Mithia. Nah, sekarang kita buat, kita jalankan save server. Nah, sudah jalan save servernya, kita buka lagi. Ini kita atur gini. Kita buka lagi Ciguin-nya. Change directory D Mithia. Enter. Login, save ke yang ketiga, char server ya. Char server. Oke, char server udah jalan. Kita buka lagi yang terakhir ya, untuk map server terakhir. Change directory D Mithia. Kemudian map server. Oke, jalan ya. Nah, ini adalah jendela yang keempat. Nah, di sini bisa dilihat
ada 2 map yang terload ya, 2 map terload, NPC belum ada, yang lainnya masih 0 semua ya. Nah, ini artinya server 4 server udah jalan semua. Sekarang kita tinggal jalankan kliennya. Oke ya, kita jalankan klien Nexus TK-nya. Nah, ini yang saya katakan muncul pop-up ya. Ini karena kita tidak main online ya, kita klik no saja. Artinya agar sistem mengarahkan dia secara lokal saja. Oke, ini pengaturannya ada di file ddraw.dll. Ya, nanti akan saya buatkan video tersendiri bagaimana memodifikasi file ddraw.dll-nya ya, jika nanti siapa tahu dibutuhkan untuk servernya di online kan begitu. Oke, ini saya klik no ya, muncul seperti ini pop up, kemudian play. Oke ya, kemudian kalau mau buat karakter baru klik new ya, misalnya saya buat Nobel 2, passwordnya harus gabungan ini ya, angka sama huruf. Terus saya pakaikan Nobel 123 gitu ya, Nobel 123, dan pilih karakter ya, pilih karakter rambut kuning. Oke, Nobel 2, password Nobel 123 gitu ya. Oke, dan sorry, ini kayaknya invalid username, must be between 4 sampai 15 and contain only karakter. Oh, untuk ini only karakter ya, yang namanya nggak boleh pakai ini. Oke, kita pakai kayak gini aja ya, karena sudah ada sudah ada karakter 1 yang saya buat tadi. Oke, dan nah ini ya, artinya karakter sudah terbuat. Nah, ini masih aslinya muncul tulisan Chronicle of Mythia ya, bawaan source code-nya. Nanti ini bisa kita rubah nama baru, ataupun sekaligus misalnya mau ditranslate ke Indonesia juga bisa. Oke, sekarang oh ya, ini yang saya katakan kita bikin karakternya langsung lewat in-game ya, yang pengaruhnya sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya, yaitu require register ya, yang dibuat menjadi 0. Itu artinya kita loginnya bikin karakternya in-game, bukan lewat website. Kalau bawaan source code-nya kan require reg-nya itu nilainya 1 ya, makanya ada beberapa mungkin yang nyoba bikin tuh bingung, nggak bisa bikin karakter ya, mungkin karena itu belum diubah ke 0. Oke, kita lanjut, kita masukkan nama karakter yang sudah dibuat tadi, passwordnya Nobel 123 gitu ya. Oke, kita klik. Nah, udah ya, mau ya. Di sini kan mapnya saya buat weathernya 3, jadi hujan dia. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa menjalankan server ini mudah saja ya. Bagian untuk agar ntar ya, kecilin dulu. Bagian untuk supaya kita memastikan dulu bahwa
server berjalan dulu sebelum kita nanti utak-atik database maupun yang lainnya. Nah, ini kan belum bisa ya. Kan ada dua map yang saya buat. Ini adalah map tutorial dan ada tutorial house yang ini ya. Nah, nanti bagaimana proses bisa warp ke map yang kedua, yaitu di tutorial house. Nanti akan saya buatkan videonya juga. Oke ya. Nah, seperti ini. Karena masih banyak keterbatasan ya, database masih kosong, belum ada item, belum ada yang lain-lainnya. Oke ya, ini sudah membuktikan servernya udah bisa jalan. Sekarang saya tutup dulu, saya mau kasih lihat database-nya. Oke, menu quit. Oke, supaya lebih jelas lagi. Oke, nah ini ya, disconnecting, kelihatan di sini. Kemudian char server karakter yang tadi kita buat udah kelihatan di sini di map server. Kemudian di loginnya juga muncul seperti ini. Oke, ini saya minimize dulu ya. Sekarang saya mau kasih lihat database-nya. Nah, di sini saya pakainya Navigate Premium 12. Ini yang paling, menurut saya paling nyaman menggunakannya. Oke ya. Yang AMPPS sama Examlite ini merupakan koneksi yang ke ini ya, ke lokal web server saya nih. Jadi nggak usah dibingungin. Jadi konsen sama yang ini Ciguin ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di tutorial tertulis. Ya. Nah, ada satu tambahan yang perlu saya kasih tahu ya. Jadi di sini kalau Ciguinnya saya klik 2 kali, nah di sini ada database 2 yang langsung muncul karena saya ini database project saya. Oke ya. Nah, nanti kita bandingkan. Di Mitia, ini saya klik 2 kali, kemudian kita buka tabel-tabelnya. Kita cek di tabel karakter ya. Nah, tabel karakter ini kita cek. Oke, saya klik. Nah, kalian bisa lihat di sini ada karakter yang sudah dibuat, yaitu Nobel dan Nobel ZZ ya. Ya, ini yang dibuat secara in-game tadi. Kemudian ini nih, perlu saya jelaskan bahwa saat database dibuat khusus untuk karakter sama tabel karakter dan tabel item ya, itu kita harus menambahkan ID 0 di awal, ID 0 karena kalau di awal tabel dibuat kan ini kosong ya. Ini juga yang sering orang kalau bikin nggak jalan gitu ya. Jadi karena muncul dia error segmen foul gitu ya pada saat bikin karakter, karena di char ID pertama itu harus dikasih nilai 0, juga yang di item ya, yang di item dikasih 0. Oke ya, jadi kalau saya peragakan ya, ini kalau misalnya saya buang, nah awalnya seperti ini kan, kita tambahkan 0 begitu, 0 kemudian apply, nah, seperti ini sama dengan yang di charnya. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, ini tadi yang mau saya jelaskan, kalau misalnya database-nya nggak muncul.
kalian lakukan klik kanan dulu di koneksi ya, kemudian close koneksi. Ini kalau di Navigate ya, mungkin kalau di aplikasi Heidi agak nggak familiar saya makainya gitu. Nah, ini setelah koneksi dimatikan, dibuat ini nih, edit connection ya, untuk menambahkan tutorial yang sebelumnya ya. Kan ini ada kita buat ya. Nah, di bagian database ya, di bagian database ini secara otomatis tambahkan. Ini saya peragakan ya, saya buang dulu. Media-nya saya remove, juga saya remove. Remove ya. Nah, kita tambahkan database ke list. Jadi pada saat kita klik 2 kali koneksinya, dia langsung membuka database yang ada. Ya, itu media. Oke, terus sama Nexus TK. Nah, ini. Oke, ya. Jadi ketika nanti diklik 2 kali, kalau misalnya kadang nggak muncul, mengoverride ya, jadi bisa muncul database-nya. Seperti ini. Oke ya, mungkin sekilas kalau saya ingin kasih spoiler ya, spoiler lah istilahnya ya. Kalau di item, contohnya map aja ya, map mana dia, map oke. Nah, ini kan yang ada saya kasih lihat di tutorial ya. Map background musik, map PVP 0, map spell 1, ini artinya bisa mengeluarkan spell di map tersebut. Map weather 3, hujan ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Kemudian geser-geser. Untuk sweep time biarin aja standar seperti itu ya. Yang lain ini saya juga nggak hafal semua ini. Nah, map indoor ini kalau indoor kasih dia nilai 1 supaya nanti nggak ada muncul hujan di dalam ruangan. Nah, kemudian penulisan map filenya seperti ini nih. Biar lebih lengkap. Nah, ini ya. Kalau saya zoom dulu. Nah, ini bisa dilihat .map. Dia pakai slash saja. /region 0 /tutorial house map ya, ada di dalam folder medianya. Oke, mungkin itu yang utama dulu ya, artinya biar bisa jalan dulu, biar kebukti dulu kalau servernya bisa jalan. Yang baru nanti kita akan masuk ke, ini saya bandingkan ya, gimana banyaknya database yang harus dikelola, butuh waktu bisa lama sekali ya. Mudah-mudahan niat bikinnya. Map aja ya, map contohnya nih saya buka yang di project saya, tabel map. Nah, kalian bisa lihat ada berapa map nih. Nah, ada banyak map ya. Ini background musiknya. Nah, kalian bisa lihat map sweep time-nya yang saya bilang tadi sama semua. Map indoor, kemudian kalian bisa lihat susunan map yang saya punya ya. Nah, ini sudah mengalami edit juga ya untuk tabelnya. Kemudian
untuk item ya, bisa dilihat di sini. Sekedar spoiler, berapa banyak. Nah, ini koinnya. Mulai dari 0. Nah, ini aja juga masih banyak kurang nih. Untuk item-item. Bisa dilihat. Resep. Ada banyak. Ini sudah digolongkan ya. Yang apa artinya kita bisa rapikan gitu, yang misalnya resep mulai dari ID berapa sampai ID berapa gitu ya. Terus kemudian kalau item-item di sini, item-item yang utama ya, itu mulai dari 1 dan sekian, kemudian nggak harus urut ya. Nah, ini yang item-item mining gitu ya, mulai dari 100 sampai berapanya. Jadi dikodekan begitu. Kemudian item type. Nah, ini juga akan yang capek itu mungkin mencari item icon yang cocok ya, karena butuh waktu, dan item ikonnya sama item looknya juga nggak sama angkanya, jadi butuh kesabaran. Nah, demikian ya, sekedar spoiler. Oke, mungkin itu dulu ya, bagaimana cara menjalankan servernya tadi ya, udah ya, kemudian jalanin gamenya udah, databasenya gimana connectnya. Nah, nanti saya akan peragakan membuat item misalnya ya. Membuat item, kemudian spell, dan yang lainnya. Ya. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti. Sampai jumpa di tutorial yang lain ya, untuk melengkapi yang ada nanti, sampai nanti server Mythia-nya bisa dipahami bagian-bagian intinya. Misalnya untuk spawn monster ya, belum kan? Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih.